Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan dan seluruh sahabat Facebook. Kembali saya Pendeta Durbasin Putar-Putar ya, menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Salam sehat, berdoa semua Bapak Ibu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yuk. Ya. Baru-baru ini ada yang kalau dibilang heboh ya sebenarnya tidak heboh lah ya, atau yang kontroversi ya di media sosial ya, berhubungan dengan lagu-lagu rohani. Kalau bisa saya buat konten ini judulnya lagu-lagu yang menghantarkan orang masuk surga atau masuk ke langit dan bumi baru, itu dengan lagu-lagu ya. Tentu mungkin kita sudah ada yang tahu atau sudah mendengar hal yang kontroversi itu dari seorang hamba Tuhan ya, pimpinan dari sinode tertentu ya. Nah, memang beliau bicara menyampaikan itu di lingkungan sinode atau sinode gereja yang beliau pimpin ataupun yang beliau dirikan ya, bukan di lingkungan gereja orang lain atau gereja yang lainnya ya, tidak perlu saya sebut nama gereja ya. Mengatakan bahwa ya lagu-lagu yang diciptakan oleh beliau adalah lagu-lagu yang menghantarkan ya jemaat masuk ke bumi baru atau langit dan bumi baru. Dan di sinode itu ya harus menyanyikan dan wajib atau mengharuskan menyanyikan lagu-lagu yang diciptakannya, dan itu menjadi suatu lagu yang harus dinyanyikan di lingkungan gereja sinode tersebut ya. Saya secara pribadi hal ini saya setuju saja dalam hal jika ini memang benar diberlakukan hanya di lingkungan gereja itu sendiri ya. Dan memang seorang pemimpin atau ketua sinode berhak mengatakan demikian, bahkan tegas untuk mengatakan demikian, supaya satu warna dalam hal mungkin puji-pujian ya, atau lagu-lagu rohani ya. Dan itu mungkin dibuat menjadi suatu keputusan di konferensi dan disepakati oleh para pendiri. Dan kalau sudah disepakati oleh pendiri dan para badan pengurus harian, nah artinya harus diikuti oleh semua gereja lokal yang ada. Nah itu boleh-boleh saja, silakan ya, itu baik artinya ya, mungkin supaya gereja itu punya warna tersendiri dalam hal ini lagu-lagu rohani ya, itu sah-sah saja, silakan ya. Nah, tapi kalau misalnya ada indikasi ya membenarkan bahwa lagu-lagunya lah yang paling benar, lagu-lagunya lah yang paling baik, yang punya spirit atau punya roh ya. Nah, lagu-lagu yang lain yang sudah selama ini banyak dinyanyikan ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu, bahkan di Israel itu banyak lagu-lagu ya, terutama orang-orang Kristen Ortodoks ya. Nah, semuanya diciptakan. Nah, saya percaya mereka menciptakan lagu itu dalam pimpinan kuasa Roh Kudus ya. Dan lagu-lagu itu sudah banyak ya memberkati ya, sebelum ada sinode yang sekarang ini yang menyatakan bahwa lagu-lagunya harus diharuskan dinyanyikan di lingkungan sinode. Nah, lagu-lagu itu sudah ada jauh sebelumnya, dan sudah jutaan orang yang sudah menyanyikan lagu itu dan diberkati dengan lagu itu, dikuatkan dengan lagu itu ya. Misalnya Kidung Jemaat, wah itu lagu diciptakan banyak orang
ya itu memiliki suatu pengajaran teologis Alkitabiah yang baik, bukan karena perasaan, tapi karena memang dilihat dari ajaran teologi dan juga menjadi pengalaman dalam hidup. Nah, lagu-lagu itu saya percaya lagu-lagu yang sudah diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk dituliskan dan dibuat syairnya, ya, dan dinyanyikan. Nah itu lagu yang sangat baik, sangat benar, ya. Nah, jangan sampai ada indikasi bahwa lagu-lagu itu sepertinya tidak punya tidak punya dipimpin oleh Roh dalam menciptakannya. Saya pikir keliru. Nah, di situ saya kurang setuju, bahkan tidak setuju dengan hal itu. Jadi jangan, boleh saja silakan buat lagu itu menurut sinode itu baik lagu itu dan benar dan harus dinyanyikan di lingkungan sinode. Nah, dan itu baik, silakan. Tetapi kalau misalnya memperbandingkan bahwa lagu yang diciptakan oleh beliau lah yang paling baik dan benar, nah tentu saya salah satu menolak hal itu, ya. Ya, jadi jangan sampai ada indikasi atau arah ke sana. Itu yang saya maksudkan, ya. Ya, luar biasa, dan ini akan menjadi kontroversi bagi banyak orang, terutama kepada orang-orang yang tidak bagian dari sinode itu, ya, dari sinode itu atau gereja-gereja lain atau denominasi gereja lain, ya. Ya, ada tidak menutup kemungkinan juga dari sinode yang sama akan ya menolak atau tidak setuju dengan pernyataan beliau itu, ya. Ya, tidak setuju, ya, tapi kita berdoalah, ya. Nah, semuanya coba, dan juga jangan anti lah kalau kita dengan menyanyikan lagu atau mengarang lagu, jangan anti dengan menyebut nama Yesus Kristus, ya. Kadang-kadang sekarang ini saya lihat ada lagu-lagu rohani hampir tidak ada sebutan Yesus di syair lagunya, ya, tidak ada, ya. Itu yang saya lihat, hanya ada Bapamu, Tuhan. Nah, bahkan jarang, bahkan hampir tidak ada menyebut nama Yesus. Saya juga nggak tahu apa motivasinya, ya. Padahal Alkitab sudah mengatakan kita harus beritakan nama Yesus, nama di atas segala nama itu, ya, bukan saja dalam penginjilan secara verbal, ya, tapi juga kita menyampaikan itu lewat pujian, ya, lewat nyanyian, ya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang layak disembah, dipuji, ditinggikan, diagungkan. Biarlah segala yang bernapas memuji, meninggikan, memuliakan nama Yesus Kristus. Segala lutut bertelut menyembah Yesus, segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya, amin. Jadi mari, ya, tetaplah, ya, kita boleh melayani, menginjil melalui lagu, ya, melalui lagu. Beritakanlah nama itu, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di bumi dan di surga, yaitu nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya konten ini bermanfaat bagi kita semuanya, ya, menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.